Udah, bisa. Udah. Suaraku jelas nggak? Maksudnya kedengaran berisik nggak? Lumayan keras ya. Udah kedengeran, Mbak. Maksudnya lebih keras dari Soalnya yang tadi. tadi kan, Oke, harus bentar, dimulai aku ya. sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid selaku PJ Mata Kuliah Biomedik. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Febianti Metasari dengan ujung NIM 005. Lalu saya sendiri Nurlilia Reza Cahyani dengan ujung NIM 035. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini literatur yang telah kami susun. Nah, dalam menyusun mini literatur ini, kami melakukan beberapa tahap. Yang pertama, menentukan kata kunci. Dalam menentukan kata kunci, kami yang pertama mengidentifikasi topik yang diberikan oleh dosen, yang kedua mencari informasi terkait topik dan menspesifikasikannya, dan yang ketiga mencari sumber literatur untuk kemudian ditemukan kata yang sering muncul dan kita gunakan sebagai kata kunci. Setelah kata kunci ditemukan, kami melakukan eliminasi kata. Yang kedua adalah strategi yang diterapkan dalam menelusuri dan menemukan literatur. Yang pertama, kami menggunakan pertanyaan dan kata kunci. Pertanyaan yang kami gunakan adalah bagaimana peran probiotik dalam menjaga kesehatan gigi dan gusi dengan kata kunci probiotik, periodontal, kesehatan mulut, dan karies. Setelah itu, kami membatasi tahun terbit dengan rentang waktu 2019 sampai 2023 dan melakukan pengecekan ulang literatur. Selanjutnya ada jenis sumber literatur dan cakupannya. Kami menggunakan sumber literatur berupa jurnal ilmiah, jurnal penelitian, dan artikel opini dengan cakupan internasional yang tentunya terbaru diterbitkan pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Kemudian sumber literatur mencakup tentang penelitian keefektifan probiotik sebagai upaya preventif untuk mencegah penyakit mulut, khususnya gigi dan gusi yang relevan dengan topik yang kami angkat. Yang keempat ada problem statement. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikrobioma mulut. Namun, efektivitas berbagai jenis probiotik dalam pencegahan peradangan gusi belum diketahui secara pasti, sehingga kami perlu mencari informasi yang lebih lanjut. Selanjutnya ada informasi yang telah kami dapatkan. Informasi yang telah diperoleh oleh kelompok kami yaitu probiotik memiliki peran penting dalam kesehatan mulut, khususnya dalam mencegah dan mengobati penyakit periodontal seperti periodontitis, gingivitis, halitosis, masalah ortodontik, dan mukositis. Konsumsi harian probiotik selama beberapa minggu dapat secara signifikan mencegah atau mengurangi penyakit mulut. Yang keenam adalah latar belakang pada literatur yang dikumpulkan. Mikrobiota mulut yang seimbang penting untuk kesehatan mulut. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan karies gigi dan penyakit periodontal.
Peneliti mencari pengobatan alternatif dengan probiotik untuk keseimbangan mikrobiota mulut. Tapi dapat menghambat bakteri patogen dan meningkatkan bakteri yang bermanfaat di mulut. Studi dilakukan di rumah sakit atau klinik dengan usia anak-anak hingga di Eropa, Amerika, dan Asia. Selanjutnya ada metode atau desain penelitian. Nah, dari sumber literatur yang kami temukan itu terdapat perbedaan dalam metode atau desain penelitian. Yaitu yang pertama pada literatur nomor 1, metodenya sendiri dengan melakukan pengembangan formulasi terhadap hipotesis. Lalu literatur nomor 2 menggunakan desain randomized intervention study. Literatur nomor 3 menggunakan metode tinjauan sistematis literatur dengan mengikuti protokol PRISMA. Literatur nomor 4 menggunakan metode uji laboratorium secara in vitro menggunakan biofilm oral hasil koleksi air liur manusia. Literatur nomor 5 menggunakan tinjauan pustaka, studi klinis, dan in vitro tentang efek probiotik di rongga mulut. Literatur nomor 6, peneliti melakukan 11 uji coba crossover. Literatur nomor 7, melibatkan uji coba terkontrol secara acak. Literatur nomor 8, tinjauan sistematis dari 11 manuskrip terpilih. Literatur nomor 9, menggabungkan penilaian kritis, tinjauan literatur, dan eksplorasi efek probiotik pada kesehatan mulut. Dan yang terakhir, literatur nomor 10, menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ke-8 adalah penyajian data dan interpretasi data. Penulis menampilkan data penelitian mereka melalui tabel, grafik, dan ringkasan studi sebelumnya. Mereka menyimpulkan bahwa probiotik penting untuk kesehatan gigi dan gusi dan untuk mengatasi masalah karies gigi dan periodontis. Probiotik juga dapat modulasi biofilm patogen oral. Selanjutnya ada inkonsistensi dan argumentasi yang bertentangan dari berbagai literatur. Dari sumber literatur yang kami temukan tuh terdapat 3 literatur yang memiliki inkonsistensi, yaitu yang pertama ditemukan bahwa probiotik berpotensi meningkatkan kesehatan mulut, tetapi efeknya bervariasi dan perlu diteliti lebih lanjut. Yang kedua, terdapat ketidakkonsistenan dalam kriteria inklusi penelitian, dan yang ketiga, terdapat inkonsistensi dalam efektivitas probiotik untuk mencegah dan mengobati halitosis. Dan yang ke-10 adalah hal yang perlu diuji lebih lanjut dalam review yang kami lakukan. Pertama, evaluasi aktivitas antimikroba CVS hanya pada bakteri patogen saja. Yang kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap bakteri oral, durasi, dan dosis, serta efek jangka panjangnya. Dan yang terakhir, ada referensi sumber literatur yang kami gunakan, ada 10.
Baik, sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.